Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena permintaan pertemuan kemarin itu dibuat lagi video terkait pertemuan 3, jadi saya buatkan ini terkait dasar-dasar PHP untuk pertemuan 3 di mata kuliah web programming 1. Di sini kita akan belajar tentang PHP. Untuk struktur PHP-nya sendiri sebenarnya kita lihat di sini ada tak pembuka PHP yaitu berbentuk bentuknya seperti lebih kecil, terus disatukan tanda tanya terus PHP. Lalu di dalamnya itu baru kita isi codingan dari PHP, terus harus diakhiri dengan tanda tanya terus lebih besar. Kita lihat di sini tidak seperti halaman HTML biasa. Kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien ataupun browser, namun melalui pemrosesan dari sisi server. Makanya PHP disebut script server side. Sehingga bila kita ingin mengakses filenya dan extension PHP, harus menyebutkan dulu folder dalam local servernya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka file PHP ini, server harus mengakses filenya terlebih dahulu agar PHP kalian itu langsung codingan dalam PHP kalian bisa langsung diakses. Jadi harus ada permissionnya dulu. Contoh penulisan PHP seperti ini. Kalau kita lihat, saya besarkan lagi. Sini PHP dan di sini permissionnya di sini adalah echo. Echo itu untuk menampilkan codingan yang ada di dalamnya, baik itu berupa string ataupun angka dan lain sebagainya, harus ada echo terlebih dahulu untuk menampilkannya. Jadi setelah echo harus ada petik 2. Ini adalah script PHP pertama saya, dan ini sebenarnya tag HTML yang biasa kalian pakai untuk menambah baris baru. Lalu di sini ada echo lagi, saya sedang belajar PHP. Ini adalah script pertama saya dan akan muncul seperti ini. Kemarin kalian sudah mencoba, jadi seperti itulah bentuknya. Lalu di sini ada namanya variabel. Variabel ditandai dengan adanya tanda $. Seperti yang kalau di atas belum ada. Kalau di sini kita buat variabel, kalau di PHP itu kita buat variabelnya itu diawali dengan ref $, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, atau underscore. Namun variabel tidak bisa menggunakan spasi. Jadi satu variabel itu kalau misalnya udah ada spasi, kalau misalnya kita ada spasi, maka itu beda namanya. Jadi kalau misalnya mau jadiin satu variabel, maka penghubungnya ada underscore atau strip atau lain sebagainya. Yang penting jangan terpisah antara nama variabel terus nanti kalian pada saat kalian manggil variabelnya itu beda. Lalu ini berikut ini contoh pendefinisian variabel. Di sini ada misalnya ini nama, nomor telepon, ini penghubungnya underscore, terus $ underscore pekerjaan, ini juga bisa. Ini ada contoh soal sebenarnya. Di sini echo terus nama name, di sini Bima Bintang Galaksi, namanya Bima Bintang Galaksi, lalu kelas 12 1A01. Lalu echo-nya di sini dengan name echo, jadi nanti keluarnya name saya sama dengan $name. $name ini adalah 12170829. Nanti akan munculnya name saya sama dengan 12170829. Terus di nama saya ada nama Bintang Galaksi dan lain sebagainya, lalu selesai. Nah, tampilannya akan seperti ini. 12170829, 5 Bintang Galaksi, dan kelasnya apa. Terus di sini ada tipe data. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variabel di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali. Ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP. Jadi ini ada beberapa tipe data yang biasa dipakai dalam PHP, yang sering dipakai.
Pertama integer, yang paling sering itu ya integer double string. Integer double string. Kecuali memang kalian butuh boolean, objek atau array. Array itu biasanya dipakai jika ada perhitungan yang kompleks. Biasanya lebih sering itu biasanya integer double string kalau untuk pertama kali. Terutama kalian adalah hasil akhirnya adalah website informasi. Jadi di sini ada integer, mungkin kalian sudah tahu integer digunakan untuk apa. Semua angka bukan pecahan. Jadi semua angka bukan pecahan itu bisa menggunakan integer. Lalu di sini ada double, itu tipe data yang dipakai untuk nilai pecahan, sering untuk kumpulan karakter. Boolean itu nilainya true or false. Dan di sini ada objek dan array. Contohnya seperti ini. Di sini jumlah sama dengan 5, harga sama dengan 20.000, total sama tinggal kita panggil harga dikali dengan jumlah variabelnya, tinggal kita panggil variabelnya. Jadi kita nggak perlu masukin lagi total. Sebenarnya bisa aja dolar total sama dengan dolar harga sama dengan 20.000 dikali 5, maka hasilnya akan muncul 10.000. Cuman kalau misalnya perhitungannya misalnya 2 angka aja, tapi proses perhitungannya itu misalnya mencari hasilnya itu banyak, misalnya ada perkalian, pembagian, pengurangan, itu kalian bisa langsung membuat variabel. Jadi kalian tinggal bikin total 1, total 2, total 3. Misalnya total 1 itu perkalian, total 2 itu pengurangan, dan lain sebagainya. Jadi Eko jumlah beli, tinggal masukin jumlah ini diambil dari sini, nanti harga diambil dari ini, total nanti diambil dari penjumlahan ini. Jadi totalnya langsung keluar seperti ini. Lalu kita belajar lagi namanya konstanta. Selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis atau konstan dan tidak bisa berubah. Cara untuk mendefinisikannya seperti nama konstanta dan nilai konstanta. Pakai define. Jadi kalau misalnya kayak gini itu seperti P. Kalau misalnya dalam lingkaran itu ada yang namanya P. Nah, P itu kan nilainya konstan. Jadi kalau misalnya variabelnya itu konstan, bisa menggunakan define, terus nama konstanta dan nilainya berapa. Lalu untuk komentar sebenarnya seperti saya jelaskan di pertemuan kedua. Jadi untuk pemberian komentar ini, program merupakan kegiatan menulis bahasa yang dipahami oleh mesin. Walaupun bahasanya digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun tentu masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu kita bisa menggunakan komentar untuk menjelaskan ini codingannya di baris ini untuk apa sih, terus di bagian ini buat apa, bagian ini buat apa. Jadi pada saat kalian menjelaskan, nanti misalnya kalian membuat project, terus kalian membuat komentar, kalian tahu nih ternyata baris ini adalah codingan untuk apa. Caranya itu bisa dengan membuat garis miring. Ini komentar satu baris, ini juga komentar satu baris. Kalau ini komentar banyak baris. Ya, kalau komentar itu sebenarnya bisa, kalau saya contohkan di sini, bisa kalian blok dulu semuanya, terus kalian tekan kontrol garis miring, maka semuanya akan langsung menjadi komentar. Kalau misalnya saya save di sini, lalu kita tes di sini, maka hasilnya kosong karena di sini berupa komentar. Itu untuk cara cepatnya biar kalian dapat memberikan komentar di HTML ataupun PHP. Saya lanjut untuk contoh seperti ini. Ini misalnya di sini, ini define judul hitung luas lingkaran, lalu define P 3,14. Jadi di sini ada judul itu hitung luas lingkaran. Ini define ini adalah yang tadi, jika nilainya tidak berubah-ubah,
Jadi kita bisa langsung buat judul hitung luas lingkaran. Jadi nanti kita panggil judulnya saja. Nanti define P, nanti kita panggil P-nya saja seperti di sini. Luas lingkaran sama di sini echo judul. Jadi nggak perlu echo petik 2 lagi, kita langsung panggil aja judulnya. Lalu di sini sambangan P, karena di sini bentuknya konstanta, dan langsung didefinisikan P dikali dengan $R, variabelnya dipanggil $R. Lalu hasilnya luas lingkaran. Ini dan di sini ini deklarasi konstanta, ini komentar, ini konstanta, dan ini variabel. Ya, lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, apa sih perbedaan HTML dan PHP? HTML dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien. Jadi kalau HTML itu ketika kita masukkan codingannya langsung berupa teks di dalam body, dia akan langsung muncul hasilnya seperti ini. Tapi berbeda dengan PHP. Pada saat PHP itu ingin menampilkan seperti ini, dia harus permission dulu dengan echo halo, terus nanti di bawahnya echo ini script HTML pertamaku atau script PHP pertamaku. Lalu selesai, karena di sini sudah pernah saya jelaskan. Mungkin kalau sudah mencobanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.